Kisah nyata pengakuan janda tetangga, anak kandungku sendiri yang bangunkan aku malam itu. Namaku Mira. Usia 39 tahun. Janda sejak anakku, Dito, masih kelas 2 SMA. Suamiku meninggal karena serangan jantung saat tidur, tanpa tanda-tanda. Hanya satu napas panjang, lalu sunyi. Dunia kami ikut mati sejak malam itu. Dito kini 21 tahun. Kuliah di luar kota. Tapi beberapa bulan terakhir, dia kembali ke rumah karena perkuliahan daring. Dia tinggal bersamaku di rumah yang terasa terlalu besar dan terlalu sepi sejak suamiku tiada. Aku bukan ibu yang sempurna. Tapi aku mencoba jadi satu-satunya pelindung, satu-satunya sandaran untuk anak lelakiku. Dito anak yang baik, rajin, perhatian, dan terlalu dewasa untuk usianya. Mungkin karena sejak kecil dia melihat bagaimana ayahnya memperlakukanku. Dingin. Jauh. Tak pernah memeluk. Dan kini, di usianya yang menginjak 21, Dito seperti mencoba mengisi kekosongan itu. Kekosongan yang bahkan aku sendiri tak pernah berani akui. Aku haus kasih sayang. Semuanya berawal dari hal kecil. Dari Dito yang sering duduk lebih lama di meja makan hanya untuk menemani aku bicara. Dari cara dia menatapku ketika aku memasak di dapur, seperti sedang melihat sosok lain. Dari pelukan-pelukan singkat saat dia pulang dari luar, yang semakin lama semakin erat. Aku tak pernah berpikir macam-macam. Aku ibunya. Dan dia anakku. Tapi perasaan bukan sesuatu yang bisa diatur hanya dengan logika. Suatu malam, listrik padam karena hujan deras. Rumah gelap. Dingin. Aku duduk di sofa, membungkus tubuh dengan selimut. Dito datang dari kamarnya, membawa lilin, dan duduk di sampingku. "Ma, kedinginan?" "Sedikit," jawabku, berusaha tetap tenang. Dia mendekat, menambahkan ujung selimutnya untuk menutup pundakku. "Gini aja, biar lebih hangat." Jantungku berdegup tak wajar. Kami duduk berdempetan. Nafasnya terasa di dekat wajahku. Dan malam itu, aku sadar, bukan hanya tubuhku yang menggigil karena hujan, tapi hatiku, karena ketakutan akan sesuatu yang tak pernah kubayangkan, bahwa ada sisi dari anakku yang bukan lagi anak-anak. "Mama cantik kalau pakai daster ini," katanya pelan. Aku terdiam. Aku tahu seharusnya aku menegur. Tapi lidahku keluh. Dan saat matanya menatap mataku, dalam, tenang, tapi penuh sesuatu yang lain, aku tahu, malam itu adalah awal dari badai yang tak akan bisa kami hentikan dengan kata maaf. Beberapa hari setelah malam itu, suasana rumah jadi aneh. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Aku tetap memasak, Dito tetap belajar daring di kamarnya. Tapi di antara kami, ada udara yang berbeda. Tatapan Dito terasa lebih lama setiap kali aku lewat. Sentuhannya saat menyerahkan piring atau gelas terasa lebih hati-hati, tapi juga lebih dalam. Aku mencoba menjaga jarak. Menjaga diriku sendiri. Ini cuma lelah, ini cuma perasaan sesaat. Aku menenangkan diriku. Tapi setiap malam, saat rumah kembali sepi, aku merasa seperti ada sesuatu yang menunggu di balik pintu kamarku, keheningan yang penuh tanda tanya. Suatu malam, hujan turun lagi. Petir menyambar jauh di belakang bukit. Aku baru saja selesai mencuci piring, mengenakan daster tipis, hendak masuk kamar untuk tidur. Tapi baru saja aku berbaring, pintu kamarku diketuk pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. "Ma,
Suara Dito lirih dari luar pintu. "MA belum tidur." Aku tidak menjawab. Tanganku gemetar di atas selimut. "Aku nggak bisa tidur, MA. Boleh duduk di kamar Mama sebentar?" Aku menutup mata. "Masuk aja," kataku akhirnya, suara sendiri hampir tak terdengar. Pintu terbuka pelan. Dito berdiri di ambang pintu, rambutnya acak-acakan, kaosnya basah di bagian bahu karena tetesan hujan yang ia bawa dari luar. Dia masuk pelan-pelan, lalu duduk di lantai di ujung ranjang. Tidak bicara. Tidak bergerak. Hanya diam. Aku menatapnya dari tempat tidur. "Kenapa, Dit?" tanyaku pelan. Dia mengangkat wajah, matanya sembab. "Aku kangen Mama. Kangen rumah seperti dulu." Aku menarik napas dalam. "Rumah ini masih sama, Dit. Mama juga masih sama." Dia mendekat pelan. "Tapi aku nggak sama, MA. Aku udah dewasa. Aku sering ngerasa sendirian. Mama juga, kan?" Aku terdiam. Kata-katanya menghantam bagian terdalam hatiku yang paling rapuh. Ia duduk di ujung ranjang, mendekat, lalu menggenggam tanganku. Hangat. Tegas. Tapi lembut. "Mama," suaranya bergetar. "Aku nggak mau Mama sedih. Aku pengen Mama bahagia." Aku menatap wajahnya. Wajah anak yang kubesarkan, tapi kini tatapannya bukan lagi anak kecil. Matanya seperti lelaki dewasa yang haus kasih sayang dan sesuatu yang lain. Aku menarik tanganku pelan. "Dito, kita ini ibu dan anak." Dia mengangguk pelan, tapi wajahnya menunduk. Aku tahu. Aku cuma nggak bisa pura-pura lagi kalau aku nggak sayang Mama lebih dari sekadar anak. Aku gemetar. Perasaan yang selama ini aku tekan pecah jadi rasa takut dan rasa bersalah. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam diriku yang merasa hidup lagi, bagian yang sudah lama hilang sejak ayahnya pergi. Malam itu kami tidak bicara lagi. Dia duduk di lantai sampai aku tertidur. Dan di tengah kantukku, aku mendengar dia berbisik pelan. "MA, maafin aku." Setelah malam itu, hidupku seperti terperangkap di ruang sempit yang penuh cermin. Di setiap sudut rumah, aku merasa ada mata yang mengawasi, padahal itu hanya bayangan rasa bersalahku sendiri. Dito tetap di rumah. Ia tetap belajar, tetap makan bersamaku. Tapi kata-katanya malam itu, aku nggak bisa pura-pura lagi, bergema di kepalaku seperti gema di gua kosong. Aku mulai menghindarinya. Kalau dia duduk di ruang tamu, aku pura-pura sibuk di dapur. Kalau dia menawarkan bantuan, aku menolak dengan alasan Mama kuat. Tapi setiap kali aku menghindar, tatapan matanya yang kecewa semakin membuat dadaku sesak. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian ketika Dito datang dari belakang. "MA, kita harus bicara," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Bicarakan apa?" Dia menatapku lama. "MA, jangan menghindar. Aku tahu Mama marah. Aku juga marah sama diriku sendiri. Aku cuma nggak tahu cara ngomongnya tanpa bikin Mama terluka." Aku memalingkan wajah ke arah jemuran. "Dito, kita ini ibu dan anak. Apapun yang kamu rasakan, itu cuma perasaan sesaat. Jangan bikin Mama tambah berat." Dito menunduk. Suaranya pecah. "Aku juga nggak mau kayak gini, MA. Aku cuma merasa Mama sendirian. Aku pengen melindungi Mama. Tapi malah bikin Mama takut."
Aku berhenti menjemur, memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku nggak marah sama kamu, Dit, bisikku. Aku marah sama keadaan. Marah sama diriku sendiri, kenapa aku jadi rapuh sampai kamu harus melihat mama seperti ini. Dia mendekat, kali ini tidak menyentuhku. Ma, aku janji aku nggak akan pernah bilang lagi. Aku akan cari kos. Aku nggak mau mama terus-terusan merasa tertekan. Aku cuma mau mama bahagia. Aku berbalik. Jangan pergi. Mama masih butuh kamu di rumah ini. Tapi kita harus kembali seperti dulu. Kamu anak, mama ibu. Kita berdua harus kuat. Dito mengangguk, menatap tanah. Aku akan coba, Ma. Malamnya aku duduk di teras, memandang hujan yang jatuh seperti tirai di depan rumah. Di dalam, Dito berbaring di kamarnya. Rumah ini kembali sunyi seperti sebelum dia pulang. Tapi sunyi itu kini bukan karena sepi, melainkan karena kami sama-sama berusaha mengubur sesuatu yang tak boleh tumbuh. Aku memegang secangkir teh hangat, mencoba menenangkan diri. Dalam hati aku berdoa, semoga badai ini berhenti di sini. Semoga aku masih bisa menyelamatkan anakku dan diriku sendiri dari rasa yang salah arah. Aku tahu, sejak malam itu, hidup kami tidak akan pernah sama. Tapi aku juga tahu, keputusan malam ini, untuk menahan diri, untuk kembali pada batas, adalah satu-satunya jalan agar kami berdua bisa tetap punya masa depan. Sejak malam itu, rumah kami seperti berjalan di atas garis tipis. Aku dan Dito saling menjaga jarak, seperti dua orang asing yang tinggal di satu atap. Dia tetap belajar daring di kamarnya, aku tetap menjahit dan memasak seperti biasa. Dari luar, rumah ini tampak normal. Tapi di dalamnya, ada rasa canggung dan sunyi yang menusuk. Setiap kali aku lewat di depan kamarnya, aku mendengar suara kursi digeser, buku ditutup. Dia berhenti bicara di telepon setiap aku muncul. Aku tahu, dia juga sedang belajar menata jarak. Mungkin itu baik. Tapi setiap kali melihat wajahnya yang murung, hatiku terasa hancur. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, tetangga sebelah, Bu Tatik, datang. Dia perempuan cerewet yang suka menggosip. Mira, rumahmu sepi sekali ya sekarang, tanyanya sambil menyelipkan rambutnya. Aku tersenyum paksa. Iya, Bu. Dito lagi sibuk kuliah. Bu Tatik mendekat. Aku sering lihat dia pulang malam, jalan sendiri. Kamu nggak khawatir? Aku menelan ludah. Dia anak baik, Bu. Bu Tatik mengangguk pelan, tapi matanya seperti menyelidik. Aku cuma takut kamu terlalu capek sendiri. Kasihan. Kamu kan janda. Anakmu sudah besar. Orang-orang suka salah paham kalau lihat kamu berdua terus. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan. Orang-orang mulai memperhatikan. Malamnya aku duduk di ruang tengah. Dito keluar dari kamarnya, membawa segelas air. Ma, katanya pelan. Aku menoleh. Kenapa? Dia duduk di kursi seberangku. Aku dapat tawaran kerja paruh waktu di luar kota. Aku pikir, mungkin aku harus terima. Biar mama nggak digosipin orang. Aku tercekat. Kamu nggak perlu mikirin omongan orang, Dit. Dia menatapku dalam. Aku perlu mikirin mama. Karena gosip bisa lebih kejam dari kenyataan. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Kalau itu yang terbaik buat kamu,
Mama nggak akan tahan. Mama cuma minta kamu jaga diri. Dito mengangguk. Aku juga minta Mama jaga diri. Jangan terlalu banyak kerja. Jangan terlalu sering sendirian. Kami diam lama. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjembatani jurang di antara kami. 2 minggu kemudian Dito benar-benar pergi. Rumah ini kembali seperti dulu. Sepi, dingin, hanya ada suara jam dinding dan bunyi kipas angin. Aku mencoba menyibukkan diri dengan menjahit pesanan pelanggan, tapi setiap kali melihat kamarnya yang kosong, hatiku seperti digenggam rasa bersalah. Aku berdiri di ambang pintu kamarnya, menatap ranjang yang rapi. Di atas meja belajar, ada secari kertas kecil yang ia tinggalkan. Ma. Aku pergi supaya Mama bisa tenang. Aku nggak mau Mama hidup dalam rasa bersalah. Aku tetap sayang Mama. Selalu. Aku menahan tangis. Surat kecil itu lebih menyakitkan daripada 1000 tuduhan. Karena di situ, aku melihat anakku berusaha menjadi dewasa terlalu cepat, hanya untuk melindungiku dari bayangan yang kami ciptakan sendiri. Malam itu aku berlutut di kamarnya. Berdoa dalam diam. Semoga Dito menemukan jalan hidupnya. Semoga aku menemukan keberanian untuk memaafkan diriku sendiri. Keesokan paginya, Bu Tatik lewat di depan rumah sambil menyapa. "Anakmu kemana, Mira?" Aku tersenyum tipis. "Cari kerja, Bu." Bu Tatik mengangguk. "Ya bagus. Semoga dia cepat sukses. Rumahmu jadi sepi ya sekarang?" Aku hanya mengangguk, menahan air mata. Rumah ini memang sepi. Tapi di balik sepinya, ada harapan kecil bahwa aku dan Dito, meski sempat tersesat dalam perasaan yang salah arah, masih punya kesempatan untuk kembali ke tempat yang benar. Aku menatap pot bunga di teras. Mekar lagi setelah lama layu. Seperti hatiku yang perlahan belajar bernafas kembali. 3 bulan telah berlalu sejak Dito pergi. Rumah ini kembali menjadi tempat yang penuh gema. Setiap langkahku terdengar jelas di lantai ubin. Setiap pintu yang kubuka selalu menuju ruangan yang sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, aku belajar berdamai dengan kesunyian itu. Aku mulai menanam bunga lagi di halaman. Pot yang dulu mati karena hujan kini kutanami dengan mawar dan melati. Aku ingin rumah ini kembali hidup. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Sesekali, Dito menelepon. Suaranya terdengar lebih tenang. "Kerjaan banyak, Ma. Tapi aku senang bisa belajar tanggung jawab sendiri," katanya dalam salah satu panggilan. Aku tersenyum. "Mama bangga sama kamu." Kami tak pernah membahas malam itu. Tidak juga tentang gosip-gosip yang dulu menyebar. Mungkin karena kami berdua tahu, ada hal-hal yang tak perlu diungkap lagi, cukup disimpan sebagai pelajaran. Suatu sore, aku mendapat undangan dari kampus tempat Dito bekerja paruh waktu. Mereka mengadakan pameran seni kecil, dan Dito ikut jadi panitia. Aku ragu datang, tapi Dito sendiri yang meminta. "Aku pengen Mama lihat, aku bisa berdiri sendiri sekarang," katanya. Aku datang mengenakan baju terbaikku. Di ruangan sederhana itu, Dito berdiri di antara teman-temannya, mengenakan kemeja putih. Wajahnya bersinar. Aku melihat anakku bukan lagi sebagai bocah yang dulu duduk di pangkuanku sambil merengek, tapi sebagai lelaki muda yang telah menempuh badai dan bertahan. Salah satu dosennya menghampiriku. "Bu Mira ya? Dito anak yang luar biasa. Punya empati tinggi, dewasa,
dan sangat menjaga ibunya. Saya tahu dari cara dia bicara. Aku tersenyum, menahan haru. Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha jadi ibu yang pantas buat dia. Malamnya aku dan Dito makan bersama di warung kecil dekat penginapan. Suasana santai, tapi kami tahu ini malam yang penting. Dito menatapku. Ma, aku tahu mungkin kita nggak akan pernah benar-benar lupa. Tapi aku ingin Mama tahu, aku nggak menyesal sudah bicara jujur waktu itu. Karena dari situ aku belajar batas. Aku menunduk. Mama juga belajar satu hal. Kalau kasih sayang, kalau nggak dijaga, bisa berubah jadi luka. Kami diam sejenak. Lalu Dito tertawa kecil. Kita berdua pernah salah. Tapi kita nggak hancur, kan? Aku ikut tersenyum. Nggak. Kita nggak hancur. Kita cuma harus belajar ulang cara mencintai yang sehat. Kami menatap malam yang perlahan turun. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang saling bersahutan. Dan malam itu, aku tahu perjalanan kami belum selesai. Tapi setidaknya, kami sudah keluar dari kabut. Sekembalinya aku ke rumah, aku berdiri lama di depan cermin. Menatap wajahku sendiri. Perempuan yang pernah rapuh, pernah kehilangan kendali, tapi kini memilih bangkit. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara malam masuk. Rumah ini bukan lagi tempat sembunyi, tapi tempat sembuh. Dan tentang Dito, dia tetap anakku, tapi juga temanku. Dan yang terpenting, kami berdua kini tahu, ada cinta yang tak boleh tumbuh, meski benihnya pernah jatuh di tanah yang subur. Setahun telah berlalu. Waktu bergerak tanpa suara, membawa perubahan yang kadang tak kita sadari. Rumahku kini tampak berbeda. Cat dindingnya lebih cerah. Pot bunga di teras tumbuh subur. Tapi perubahan paling besar bukan pada rumah, melainkan pada hatiku. Dulu, setiap pagi aku membuka mata dengan rasa sesak, dihantui bayangan kesalahan yang tak berani kusebut. Kini, aku membuka jendela dengan nafas yang lebih ringan. Luka itu belum hilang, tapi ia telah berubah bentuk. Ia bukan lagi luka yang berdarah, hanya bekas yang mengajarkanku banyak hal. Hubunganku dengan Dito membaik. Tidak kembali seperti dulu, karena kami tahu beberapa batas telah kami lewati. Tapi dari reruntuhan itu, kami membangun sesuatu yang lebih kuat, kejujuran. Kami kini saling bicara lebih terbuka. Kami tidak menyembunyikan rasa sakit. Kami tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dan dari kejujuran itu, kami menemukan rasa saling menghormati yang baru. Dito kini bekerja di salah satu lembaga seni di Yogyakarta. Ia menyewa kamar kos kecil, hidup sederhana, dan sesekali mengirim uang untukku. Katanya, biar Mama tahu, aku bisa jadi laki-laki sungguhan. Setiap malam Jumat, ia mengirim pesan pendek. Ma, sudah makan? Aku kangen masakan Mama. Kadang aku balas, kadang aku hanya tersenyum sendiri di ruang tengah. Tapi dalam hatiku, selalu ada doa yang kugumamkan untuk anakku itu. Anak yang dulu lahir dari rahimku, dan kini tumbuh menjadi lelaki yang lahir kembali dari badai kesalahan kami. Tapi hidup tak pernah benar-benar tenang. Suatu sore, aku bertemu lagi dengan Bu Tatik. Seperti biasa, ia membawa keranjang belanja dan tatapan tajam. Mira, aku dengar anakmu sekarang kerja di luar kota ya, katanya sambil senyum setengah mengejek. Aku mengangguk. Iya, Bu. Sudah setahun. Baguslah.
Rumahmu sekarang kelihatan bersih. Waktu dia masih di sini, banyak yang ngomong aneh-aneh, loh. Aku menghela napas. Aku sudah tidak ingin membela diri. Tapi hari itu, aku menatap matanya dengan tenang. Bu Tatik, orang bisa bilang apa saja. Tapi yang tahu isi rumah ini cuma saya dan Tuhan. Bu Tatik terdiam, lalu berlalu dengan langkah tergesa. Aku kembali masuk ke rumah dengan hati tenang. Dulu, kata-kata seperti itu bisa membuatku menangis semalaman. Tapi kini, aku tahu, rasa malu hanya tumbuh jika kita menyuburkannya sendiri. Malamnya, aku membuka album foto lama. Di sana ada potret Dito kecil yang tertawa lepas saat aku gendong di pantai. Ada foto dia belajar naik sepeda. Ada juga foto ulang tahunnya yang ke-17 saat suamiku masih hidup. Aku tersenyum melihat semua itu. Tapi senyumku perlahan hilang saat kutemukan foto kami bertiga. Aku, suamiku, dan Dito duduk di meja makan. Wajah kami datar. Tak ada tawa. Tak ada pelukan. Dan saat itu aku sadar mungkin benih dari semua ini bukan tumbuh karena dosa, tapi karena kesepian yang tak pernah benar-benar kami sadari sejak dulu. Pukul 9 malam, ponselku berbunyi. Pesan dari Dito. MA, bulan depan aku mau pulang. Aku kangen rumah. Aku menatap layar ponsel lama. Jantungku berdegu pelan. Ini akan jadi kali pertama ia kembali sejak kepergiannya setahun lalu. Aku menulis balasan perlahan. Mama tunggu. Rumah ini tetap rumahmu. Tapi dalam hati, aku tahu rumah ini memang rumahnya. Tapi ada bagian darinya yang sudah tidak akan pernah tinggal di sini lagi. Dan itu adalah bagian yang dulu hampir menghancurkan kami berdua. Hari itu akhirnya tiba. Langit cerah, angin sejuk, dan bunga melati di halaman sedang mekar-mekarnya. Aku menyiapkan masakan kesukaan Dito, sambal goreng hati, telur balado, dan tumis kangkung. Tanganku sedikit gemetar saat memotong bawang, bukan karena pedas, tapi karena degup yang tak bisa kutenangkan. Dito mengabari dia akan tiba sore. Dan sejak pagi, aku tak bisa duduk tenang. Seperti ada dua diriku di rumah ini, satu yang bahagia menunggu anak pulang, satu lagi yang takut membuka kembali pintu pada masa lalu. Pukul 4 sore, suara motor terdengar dari luar. Aku berdiri di balik gorden, menahan napas. Dito turun dari motor, membawa tas ransel dan senyum tipis. Aku membuka pintu, dan untuk sesaat waktu seakan berhenti. Dia lebih dewasa. Wajahnya lebih tenang. Ada tatapan lain di matanya. Bukan lagi tatapan bocah yang haus pelukan, tapi lelaki yang tahu batas dan luka. Assalamualaikum, MA. Waalaikumsalam. Kami berpelukan sebentar. Canggung, tapi hangat. Lalu seperti dua orang yang sama-sama tahu banyak hal yang tak bisa diucap, kami masuk rumah dalam diam. Kami makan malam sambil bertukar cerita ringan. Dito bercerita soal pekerjaannya, rekan-rekan kantornya, dan proyek mural yang ia kelola. Tapi di tengah-tengah cerita, dia berhenti sejenak. MA, katanya pelan. Aku belum pernah benar-benar minta maaf waktu itu. Aku menatapnya. Kamu sudah. Berkali-kali. Tapi aku belum bilang langsung bahwa aku sadar. Kalau aku menyakitimu. Mungkin tanpa sadar, aku membebani Mama dengan rasa yang seharusnya tidak ada. Aku meletakkan sendok. Dito, kita berdua sudah terluka cukup lama.
Tapi kamu tidak perlu terus membawa rasa bersalah itu. Kita sudah melewatinya. Dia menatapku lama. Tapi aku takut Mama belum memaafkan dirinya sendiri. Aku tercekat. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kupikirkan. Karena memang selama ini, aku memaafkan dia. Tapi tidak diriku. Aku menunduk. Mama masih belajar, Dit. Tapi kamu benar. Mungkin yang paling sulit adalah berdamai dengan bayangan diri sendiri. Kami duduk lama dalam diam. Tapi diam itu bukan lagi dingin. Bukan juga menghindar. Itu diam yang menghangatkan, karena kami tahu, kali ini tidak ada lagi yang disembunyikan. Malam harinya, aku melihat kamar Dito dari celah pintu. Ia sedang duduk menulis di laptopnya. Lampu kecil menyala, wajahnya tenang. Aku mengetuk pelan. Boleh masuk. Dia mengangguk. Tentu, Ma. Aku duduk di tepi ranjang. Kamu terlihat bahagia sekarang. Dia tersenyum. Aku belajar jadi laki-laki, Ma. Bukan dari teman-temanku. Tapi dari cara Mama tetap berdiri setelah semuanya. Aku menahan air mata. Mama cuma bertahan. Supaya kamu nggak hancur. Tapi itu cukup buat aku belajar, Ma. Aku mengangguk. Lalu bangkit, hendak keluar. Tapi sebelum menutup pintu, aku berkata, terima kasih karena sudah pulang. Dia menjawab pelan. Aku nggak pernah benar-benar pergi, Ma. Hatiku selalu ada di rumah ini. Besok paginya, Dito pamit kembali ke Yogyakarta. Tapi sebelum naik motor, dia memberikan sebuah kotak kecil. Bukan nanti malamnya, Ma. Aku menunggu sampai rumah benar-benar sepi. Lalu duduk di ruang tengah, membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah lukisan kecil. Cat air. Potret halaman rumah kami. Di sudutnya ada siluet dua orang, perempuan dan anak laki-laki duduk di bawah pohon. Di balik lukisan, tertulis. Bukan rumah yang menyelamatkan kita, tapi cinta yang bertahan meski pernah salah arah. Aku memeluk lukisan itu, menangis dalam diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua badai berlalu, aku tidur nyenyak. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja. Tapi karena aku tahu, kami sudah memilih untuk hidup, bukan untuk terus dihantui masa lalu. Dan itu, sudah lebih dari cukup. Tamat.